Serie A berhasil mengirimkan Inter Milan, AS Roma, dan juga Fiorentina ke 3 partai puncak kompetisi Eropa musim ini. Prestasi ini sekaligus membungkam cibiran yang menganggap kalau Serie A sudah nggak begitu kompetitif dan sering dianggap remeh. Cetak Gol coba merangkum kembalinya Italia sebagai penguasa Eropa sebagai berikut. Mengalami kemunduran. Klub Italia sempat menduduki puncak klasemen pada awal era 2000-an. Saat itu tim-tim peserta Liga Calcio seperti AC Milan, Inter Milan, dan Juventus sempat menjadi penguasa di kompetisi terelit Eropa. Mulai dari skuad Rossoneri yang meraih 2 kali gelar juara di tahun 2003 dan 2007, hingga Inter Milan yang sukses meraup gelar juara di Liga Champions 2010. Nama Liga Calcio sempat tercoreng di periode 2006 sejak terbongkarnya skandal mafia sepak bola Italia. Sebagai pengingat, sportivitas sepak bola memang sempat tercoreng setelah terbongkarnya kasus Calciopoli. Juventus yang menjadi tersangka mendapatkan hukuman degradasi akibat kasus pengaturan skor dan juga penyogokan wasit. Sejak saat itu kiprah klub-klub Italia mengalami penurunan secara signifikan. Faktor finansial juga membuat wakil Italia kesulitan untuk bersaing di panggung dunia. AC Milan pada tahun 2008 terpaksa menjual Ricardo Kakak ke Real Madrid dengan mahar 67 juta euro. Hal itu bertujuan untuk menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Padahal di musim itu Kakak sedang gacor-gacornya dan baru merengkuh Ballon d'Or. Kemudian performa skuad Rossoneri mengalami penurunan sebelum akhirnya di tahun 2017 Silvio Berlusconi terpaksa menjual klub ke investor asal Cina. Nasib serupa juga dialami oleh Inter Milan yang diakuisisi oleh pengusaha Indonesia yakni Erick Thohir pada 2013. Alasannya skuad Nerazzurri yang dipegang oleh Massimo Moratti sudah nggak mampu menutupi minus dari keuangan klub. Akibatnya performa tim-tim Italia di kompetisi Eropa selalu mengalami penurunan karena nggak mampu membayar talenta-talenta terbaik. Sejak musim 2011-2012 yang lalu, Serie A cuma menempati peringkat keempat di bawah Premier League, La Liga, dan Bundesliga secara koefisien UEFA. Artinya Serie A cuma mendapatkan jatah 3 slot untuk mengirimkan wakilnya ke Liga Champions. Di sisi lain, aksi Ultras juga ikut andil dalam kemerosotan Liga Italia. Komentar itu disampaikan oleh jurnalis La Repubblica yakni Maurizio Crosetti. Dia menyebut para Ultras terlalu mendominasi dan membuat penggemar sepak bola takut hadir ke stadion. Menurutnya itu mempengaruhi pendapatan dari klub-klub mediocre yang ingin berkembang. Selalu dianggap remeh. Sejak kemundurannya di 1 dekade terakhir, kiprah klub Italia di Eropa selalu dianggap remeh. Di musim ini Serie A mengirimkan 7 wakilnya ke kompetisi Eropa. AC Milan, Inter Milan, Juventus, dan Napoli berkiprah di Liga Champions. Di Europa League ada AS Roma dan juga Lazio. Sementara itu satu posisi di Conference League dimiliki oleh Fiorentina. Kiprah mereka diprediksi nggak bakal melaju hingga babak playoff apalagi ke partai final. Saat Inter Milan lolos ke babak 16 besar, banyak yang nggak menyangka hal itu. Salah satunya dari direktur olahraga mereka sendiri yakni BP Marotta. Dia bilang kelolosan Nerazzurri ke babak playoff merupakan keberuntungan saja. Omongan Marotta itu dianggap realistis karena Inter memang tergabung dalam grup neraka bersama Barcelona dan Bayern Munchen. Gak cuma itu, AS Roma juga mendapatkan banyak cibiran saat berkompetisi di Europa League. Apalagi saat Giallorossi menelan kekalahan pada pertandingan pertama menghadapi Ludogorets. Hasil tersebut membuat Antonio Cassano mengecam Jose Mourinho habis-habisan. Dia bilang AS Roma nggak akan melaju lebih jauh kalau masih dilatih oleh The Special One. Cassano menyebut taktik pelatih asal Portugal itu terlalu monoton dan juga mudah dibaca. Selanjutnya ada performa Fiorentina yang di pekan perdana Conference League nggak berjalan dengan baik. La Viola ditahan imbang oleh tim Gaje yakni Rigas FS dengan skor akhir 1-1. Munculnya bintang muda. Meskipun sering dipandang sebelah mata, kiprah tim Italia sangat mengejutkan di kompetisi Eropa musim ini. Di babak gugur mereka mengirimkan semua wakilnya di 3 kompetisi berbeda. Capaian itu nggak terlepas dari bintang baru yang sukses menggendong klubnya masing-masing.
Di AC Milan ada Malik Thiaw yang tampil baik di babak 16 besar menghadapi Tottenham Hotspur. Bahkan saat Rossoneri meraih kemenangan di leg pertama, Thiaw dinobatkan sebagai man of the match. Penampilan apiknya mendapatkan komentar positif dari Stefano Pioli. Pelatih asal Italia ini bangga karena sudah memberikan kepercayaan kepada Thiaw. Beralih dari klub asal Naples ada Victor Osimhen dan juga Kviza Kvaratskhelia. Duet keduanya menjadi momok menakutkan di semua kompetisi termasuk Liga Champions. Mereka melesakkan 7 gol dan 4 assist di kompetisi kuping besar. Performa apik dari Osimhen dan Kvaratskhelia juga mendapatkan pujian dari Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman itu mengatakan Kvaratskhelia merupakan pemain yang merepotkan skuadnya. Sedangkan untuk Osimhen, Klopp percaya sang pemain akan menjadi bomber yang mematikan di masa depan. Klopp bersama Liverpool memang sempat dibantai 4-1 di partai pertama Liga Champions musim ini. Selain nama yang disebutkan tadi, masih ada nama-nama seperti Nikola Zalewski, Eduardo Bove, dan juga Alessandro Bastoni. Lolos dengan meyakinkan. Inter Milan, AS Roma, dan Fiorentina berhasil lolos di 3 partai puncak berbeda. Inter sukses ke final setelah menjinakkan sang kakak yang mengaku-ngaku sebagai setan merah. Nggak tanggung-tanggung mereka menang dalam 2 leg dalam agregat 3-0. Padahal pada babak 16 besar skuad Nerazzurri cuma punya peluang lolos sebesar 16% saja. Presentase tersebut bahkan masih di bawah dari 2 wakil Portugal yakni Benfica dan FC Porto. Namun skuad asuhan Simone Inzaghi berhasil menjawab data di atas kertas dengan keringat di lapangan. Inter Milan menumbangkan FC Porto di babak 16 besar dan juga The Eagles di babak perempat final. Sang pelatih Inzaghi pun mengaku kaget dengan hasil yang diraih oleh timnya. Apalagi manajemen hanya menargetkan skuad hitam biru sampai ke babak 16 besar saja. Kemudian ada AS Roma yang musim ini sering tampil inkonsisten di kompetisi domestik. Namun performanya berbanding terbalik ketika Giallorossi bermain di Europa League. Langkah anak asuh Mourinho sangat mulus mulai dari menaklukkan Real Sociedad, Feyenoord hingga Bayer Leverkusen yang kini dilatih oleh Xabi Alonso. Selain itu, kecerdasan taktik sang pelatih juga terlihat di laga leg kedua menghadapi skuad pabrik. Saat itu AS Roma lolos ke partai final dengan membukukan 1 shoot dan 28% penguasaan bola. Terakhir ada Fiorentina yang mencuri perhatian setelah lolos ke final Conference League. Perjalanan La Viola cukup mulus di babak playoff karena bertemu tim-tim yang kurang diunggulkan. Mulai dari mengalahkan Sivasspor, Lech Poznan hingga FC Basel. Atas kelolosannya, Vincenzo Italiano berjanji akan meraih juara demi menggapai mimpi semua penggemar. Kehebatan pelatih. Kesuksesan klub-klub Serie A musim ini nggak terlepas dari peran pelatih-pelatih handal dari masing-masing tim. Contohnya ada Simone Inzaghi yang sukses membawa Inter Milan berjaya di musim keduanya. Apabila berhasil meraih gelar juara, Inzaghi akan mengawinkan gelar Liga Champions dengan Supercoppa Italia. Raihan itu dicapai setelah berhasil mengalahkan AC Milan dengan 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini merupakan hal yang mengejutkan bagi kalangan sepak bola. Apalagi kalau melihat modal yang dikeluarkan oleh Inter Milan di bursa transfer awal musim. Mereka cuma mengeluarkan dana sebesar 9 juta euro di musim ini. Hanya dengan uang segitu mereka hanya bisa merekrut pemain-pemain yang mulai kehilangan sentuhannya. Seperti Andre Onana yang terlibat kasus doping hingga Henrikh Mkhitaryan dan meminjam Romelu Lukaku. Hal itu serupa dengan yang dilakukan oleh AS Roma yang juga menghabiskan 9 juta euro. Namun mahar kecil itu bisa membuat Jose Mourinho mencatat beberapa rekor yang baru. Pelatih asal Portugal ini meraih final kompetisi Eropa ke-5-nya sebagai pelatih. Mourinho juga berpeluang menjadi satu-satunya pelatih yang menjuarai 2 gelar secara beruntun di kompetisi Eropa berbeda. Atas pencapaiannya, The Special One berterima kasih kepada fans AS Roma. Dia berharap para penggemar bisa memenuhi Stadion Arena Puskás untuk merayakan kemenangan bersama. Yang terakhir ada Vincenzo Italiano yang mampu membawa Fiorentina mencapai final ke-5-nya di Eropa. Hebatnya lagi, skuad La Viola cuma merogoh kocek sebesar 300 juta euro untuk musim panas lalu. Itulah ulasan kembalinya Italia sebagai penguasa Eropa. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.